Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popo Hidayat Siregar, SPD. Saat ini saya mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang, BPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 223171913527. Sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru, saya menemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau santri saat mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas. Adapun permasalahan tersebut adalah yang pertama, saya menemukan siswa-siswa atau santri di madrasah saya mengalami kesulitan saat akan menghadapi presentasi. Kesulitan utama yang dihadapi oleh santri atau siswa adalah saat dia harus mengutarakan pendapat, menyampaikan komentar atas hasil kerja temannya. Kemudian, permasalahan kedua yang saya hadapi atau yang saya temukan adalah minat dan motivasi belajar siswa atau santri yang cenderung masih lebih rendah dalam proses pembelajaran. Berdasarkan dari temuan tersebut, saya mencoba melakukan berbagai macam kolaborasi dengan kepala madrasah, dengan fasilitator daerah, musyawarah guru mata pelajaran, maupun dengan rekan sejawat. Adapun permasalahan tersebut dari hasil wawancara yang saya lakukan, ternyata didominasi oleh belum diterapkannya pembelajaran inovatif oleh guru di ruang kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung masih didominasi di mana guru menjadi pusat pembelajaran. Keaktifan siswa masih cenderung pasif dengan guru mengutamakan proses pembelajaran itu berlangsung secara monoton dengan metode pembelajaran ceramah dan berbagai macam kegiatan yang masih berorientasi pada guru sebagai pusatnya. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba melakukan perbaikan dari instrumen penilaian, perbaikan dari materi ajar, perbaikan dari kemasan materi ajar atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa di dalam proses pembelajaran, termasuk menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kenapa PBL yang saya pilih? Karena dalam proses pembelajaran based learning, keaktifan siswa lebih diutamakan, kemampuan siswa lebih terlihat, dan kecakapan siswa dalam mengutarakan pendapat juga lebih menonjol jika dibandingkan dengan metode ceramah. Berbagai macam solusi yang saya temukan ternyata berdampak kepada proses pembelajaran yang berlangsung lebih antusias dari siswa, karena di dalam bahan ajar atau materi ajar yang disampaikan, di situ terdapat berbagai macam model atau kemasan yang berbeda dari apa yang dia temukan selama ini. Materi ajar dikemas dalam bentuk PowerPoint yang bisa disertakan dengan video pembelajaran, yang bisa disertakan dengan gambar-gambar, yang juga bisa disertakan dengan berbagai macam peta konsep, infografis, tabel data, maupun gambar-gambar animasi yang bisa dimasukkan atau diterapkan di dalam materi ajar tersebut. Kemudian dari proses pembelajaran based learning, saya juga melihat ternyata hasil kerja siswa itu juga tidak kalah baiknya dengan kerja yang disampaikan oleh guru. Namun poin pentingnya adalah dalam presentasi tugas, siswa terlihat sudah sangat berani, siswa terlihat sudah memiliki kecakapan dalam mengatakan apa yang ada di dalam benaknya, menyampaikan pendapatnya, mencoba mengidentifikasi permasalahan, mencoba memberikan solusi, bahkan mencoba dalam pembelajaran untuk membawa grupnya secara kelompok tampil maksimal atau mendapatkan poin paling
baik dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Pro-based learning dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang saya temukan tadi terkait dengan kemampuan siswa, keberanian siswa dalam menyatakan pendapat, mengutarakan pandangan, maupun minat dan motivasi belajar dari siswa tersebut. Dari hasil proses pembelajaran yang sudah saya alami selama program pendidikan profesi guru ini, saya berpesan, saya berharap kepada seluruh guru di madrasah di mana saya mengajar maupun madrasah, guru-guru di madrasah lain secara umum untuk tidak ragu berinovasi di dalam proses pembelajaran di ruang kelas, untuk tidak ragu mencari referensi tambahan yang akhirnya itu dapat memperbaiki sistem pendidikan dan cara belajar di Indonesia. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada pihak Universitas Negeri Malang beserta para dosen pembimbing beserta guru pamong yang telah dengan sangat sabar membimbing saya, yang dengan sangat sabar menerima segala kekurangan saya dan teman-teman di dalam proses pendidikan profesi guru ini, dan tidak ragu untuk memberikan pengalaman, berbagi pengalaman, membagi ilmu pengetahuannya kepada kami, yang tujuannya adalah agar kami menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang profesional. Kemudian kepada teman-teman seangkatan profesi pendidikan guru PPG Angkatan 2 Kementerian Agama, saya berpesan juga untuk tetap menjaga apa yang selama ini sudah disepakati atau menjadi jargon bersama, bekerja bersama, lelah bersama, dan lulus bersama. Kemudian kepada santri ataupun siswa saya di madrasah, saya berharap untuk tidak ragu menyatakan pendapat, untuk terus berani berpendapat di dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena pendidikan abad 21 menuntut kalian untuk memiliki kompetensi 4C. Apa 4C tersebut? Yang pertama, critical thinking dan problem solving. Jadi siswa, santri diharapkan memiliki pembelajaran kemampuan menganalisis dan menemukan masalah. Yang kedua, komunikasi. Pembelajaran abad 21 mengharapkan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik itu dalam kelompok belajarnya maupun dengan guru atau tenaga pengajar di kelas. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi menekankan kepada bagaimana siswa dalam aktivitas belajar bekerja sama, menghargai pendapat, disiplin dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Jadi siswa juga diharapkan untuk mampu terus berinovasi, kemudian punya daya kreativitas yang tinggi dalam menerapkan materi ajar yang sudah disampaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kesulitan yang saya alami dalam masa pembelajaran sebelumnya adalah di mana minat dan motivasi belajar saya rendah karena proses belajar hanya berpaku pada guru dan bersifat monoton, di mana kurangnya akses dalam belajar dan guru menggunakan metode ceramah. Dan saya mengalami kesulitan dalam mengargumenkan pendapat dan pandangan saya. Dan saya juga mengalami hal-hal masalah lain seperti mengantuk, malas, dan saya kurang fokus pada materi yang diberikan oleh guru. Tapi setelah saya menggunakan mode pembelajaran PBL, saya lebih berani dalam memberikan pandangan dan pendapat, dan saya lebih berani dan kreativitas saya meningkat dalam berbicara dan berkomunikasi pada guru maupun pada teman-teman saya. Pada abad 21, siswa harus memiliki kompetensi 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving. Yang kedua, creativity and innovation. Yang ketiga, collaboration. Yang keempat, communication. Oke, sekian, terima kasih. Saya rasa cukup di sini video best practice ini.
Jadi saya harapkan semoga apa yang ditampilkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus kepada saya pribadi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.